Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan juga sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan yang baik kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Begini Pak Ustadz, sebagai seorang muslim ya, kan kita disuruh juga berusaha untuk mencari rezeki gitu Pak Ustadz. Tapi kalau yang seperti saya, Bang J ini kan sudah pensiun ya Pak Ustadz ya. Gimana caranya supaya Allah itu bisa juga memberikan harta atau kekayaan kepada kami lah gitu. Apakah dengan membaca misalnya ayat-ayat tertentu atau apapun bacaan-bacaan yang disuruh membaca sekian kali, sekian sampai 1000 kali itu bisa langsung harta itu datang seperti itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau kita mengenal dari asma Allah, dari asmaul husna, yaitu ya Razak, yang maha memberi rezeki, itu tetap kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Petunjuk-petunjuk itu tetap harus kita ketahui. Jadi Quran itu petunjuk ya, jadi ya petunjuk, ya rahmat, atau petunjuk itu pengetahuan, ilmu, kita belajar dari Quran, kemudian bisa menjadikan rahmat. Nah itu kalau sudah dikerjakan. Nah petunjuk itu tidak serta-merta kalau orang mau kaya terus membaca ayat ini sekian kali, ya enggak seperti itu gitu. Insya Allah tidak seperti itu maksudnya. Jadi kalau di dalam Quran Allah itu akan memberikan rizki mau dari yang tidak disangka-sangka, atau Allah itu akan memberikan rizki dari langit maupun dari bumi umpamanya. Itu dalam suatu negeri ya itu memang diceritakan, tapi dengan catatan takwa. Dengan catatan takwa. Takwa ini kan berarti entah penduduk negeri atau seseorang secara personil itu kan dia harus takwa kepada Allah Ta'ala dulu. Nah takwa itu yang harus di breakdown, apa saja sih unsur takwa itu, kan begitu ya. Jadi kalau kita sebagai seorang Islam, unsur takwa itu adalah sholat yang nomor 1 ya, kemudian iman kepada Allah Ta'ala itu harus jelas. Kemudian ya baca Quran sebagai petunjuk, sebagai ilmu, kemudian juga memahami hadis, kemudian mengerjakan sunnah-sunnah Rasul seperti itu. Berpuasa di bulan Ramadan seperti itu, dan itu harus kita kerjakan. Apa yang diminta oleh Allah Ta'ala kepada kita agar unsur takwa itu mulai terpenuhi, termasuk berbuat baik. Berbuat baik itu kepada siapa? Kepada diri sendiri, tidak berbuat zalim, menzalimi diri sendiri, tidak berbuat zalim kepada orang lain, itu kan juga berbuat baik namanya. Kemudian hormat kepada orang tua, berkata yang baik dengan orang tua, jangan suudzon dengan orang tua, seperti itulah ya. Itu korelasi apa namanya, hubungan antara rizki nanti yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala itu dengan ketakwaan. Ada aktivitas yang harus dikerjakan istilahnya. Makanya dalam satu ayat Quran itu dalam surat Jum'ah umpamanya, setelah kita tunaikan sholat, kita disuruh oleh Allah Ta'ala bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah. Nah di sini yang harus kita ketahui, dijelaskan kita sholat dulu, berarti kita itu kan termasuk orang yang beriman. Kemudian bertebaran di muka bumi, ikhtiar. Jadi bertebaran di muka bumi itu bukan traveling. Karena ada ya orang yang bilang, atau apa ya, dai yang bilang itu ke semua penjuru dunia itu dianggap traveling, ngarang aja ya. Enggak, itu sebenarnya bertebaran di muka bumi. Sebenarnya dasarnya adalah untuk mencari rizki Allah. Ya rizki itu kan banyak ya, dari sisi mulai makan,
Dari mulai sisi harta, dari mulai sisi tempat tinggal, dari mulai mendapatkan jodoh, dari mulai diizinkan mempunyai anak, itu kan rizki semua. Jadi bagaimana Allah memberikan rizki pada kita, ya seperti itu. Jadi harus ada ikhtiarnya, kemudian senantiasa ingat kepada Allah. Ingat itu boleh dengan zikrullah, boleh dengan melafalkan Subhanallah umpamanya, atau kita memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Zikrullah itu kan kita ingat kepada Allah Ta'ala, boleh dengan seperti itu. Nah, kemudian apalagi harus kita kerjakan, sebenarnya banyak untuk memasukkan diri kita kepada unsur takwa, itu banyak sebenarnya. Jadi semua hal yang semua hal yang diminta oleh Allah Ta'ala untuk kita kerjakan dengan niat lillahi ta'ala. Karena pada saat seseorang bekerja itu bisa aja bekerjanya niatnya bukan lillahi ta'ala. Jadi tidak serta-merta kalau seseorang itu sudah sholat, terus dia bekerja, berarti dengan sholat ini sudah lillahi ta'ala bekerja. Ini tidak bisa begitu ya? Tidak bisa. Kamu itu ibaratnya mau sholat subuh ke duhur aja kamu niatnya beda. Oke. Dari sholat subuh sekarang sama sholat subuh besok aja niat lagi. Kan nggak bisa seperti itu. Ustaz, ada perempuan datang nih, ibu-ibu nih, ke rumah saya, minta bantuannya untuk menasehati suaminya. Karena suaminya ini sejak di PHK, sekarang umurnya 50-an gitu ya, di PHK nggak bekerja lagi, malah kesannya katanya males. Apa aja yang dikerjakan tiap hari, saya tanya. Dia rajin sholatnya, terus kadang dari subuh sampai duha lah istilahnya, itu terus dia berzikir terus. Tapi dia kagak ikhtiar, maksudnya tuh nggak cari kerja kemana gitu kan. Yang penting dapat uang lah istilahnya kan, untuk kehidupan keluarganya. Kalau gitu ya udah doain aja biar suaminya jadi suami soleh, karena istrinya ini nggak berani sama suaminya, dan istrinya ini cinta sama suaminya. Jadi kan serba salah kan, keras salah, diam salah. Itu harusnya gimana nasihatinya Ustaz, suami seperti itu Ustaz? Iya, sebenarnya dalam suatu riwayat kan ada itu, Rasulullah pernah bertanya bahwa seorang yang sering berdiam di masjid dengan zikir, kan gitu ya, kemudian tanyain siapa yang memberi makan si fulan, orang kampung. Dia langsung dikatakan bahwa orang kampung itu lebih mulia daripada dia. Selesai. Jadi harus diperhatikan bahwa yang seperti itu tuh harus diberi pemahaman kepada semua masyarakat Islam bahwa tidak seperti itu caranya. Harus ada ikhtiar. Bagaimana caranya ikhtiar? Kan seperti itu. Nah, kalau suaminya keras, nah sebenarnya kan Islam tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan keras hati, tidak mengajarkan emosi, marah dan sebagainya. Lah kenapa dia keras? Katanya ahli masjid namanya. Tetapi kok keras, emosional? Kan bukan ahli itu namanya. Ya hanya nongkrong di masjid kalau saya. Kalau istilahnya zaman dulu yang namanya ahli masjid itu berarti dia memang belajar beneran tentang agama Islam, kan gitu ya. Kalau saat ini barangkali ya nongkrong aja lah kan gitu ya. Sehingga dia secara syariat belum lengkap. Kalau memang dia itu masih emosional, marah, ditegur baik-baik atau diajak diskusi dengan istrinya marah, itu belum seorang iman kepada Allah Ta'ala. Belum, walaupun dia sholat belum. Insya Allah seperti itu. Karena kalau seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ayat demi ayat kan dikerjakan, dia tahu. Fa'idha qutiyatis sholatu fangtasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi orang itu akan tahu satu demi satu apa yang harus dia kerjakan, dan itu pun diceritakan dalam hadis bahwa memang orang itu harus berikhtiar. Semuanya harus berikhtiar. Masa seorang sekolahnya ekonomi nanti lulusnya dokter, kan nggak mungkin. Iya benar juga itu ya.
Kan seperti itu. Ikhtiarnya ada sesuai pasti. Ya. Kalau dia belajar kedokteran, fakultasnya kedokteran ya lulusnya ya jadi dokter. Kan gitu. Nggak mungkin yang orang itu hanya duduk di masjid dengan zikir menurut dia loh ya. Bukan yang diajarkan Rasul. Terus kemudian harta datang, nggak seperti itu. Itu namanya orang malas. Nah, orang malas ini Allah tidak suka. Bagaimana dia itu mau punya rezeki yang cukup untuk menghidupi anak dan istrinya kalau dia itu malas, kalau dia diajak diskusi untuk bagaimana berikhtiar dia marah, dia tersinggung dan sebagainya, kan gitu. Itu salah tetap di hadapan Allah Ta'ala, salah. Nah kalau dia udah marah ya Allah langsung tersenyum aja, berarti emang kamu dapatnya begitu-begitu aja. Satu itu untuk yang suami, untuk istrinya lah cinta bangetnya itulah yang bucin kalau zaman sekarang itu budak cinta lah. Akhirnya kan iya gimana ya, akhirnya kan ya sudah, kalau memang kamu cinta sama suami ya sudah, kamu harus terima merelakan seperti itu. Jangan keluh kesah istilahnya, karena nggak bisa. Yang namanya cinta kepada Allah Ta'ala itu nggak bisa seperti manusia di dunia, itu nggak bisa. Jadi solusinya bagaimana Allah akan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ya jelas, pertahankan iman kepada Allah Ta'ala, seperti itu ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus ada dalam hati kita. Jadi kita hanya takut kepada Allah Ta'ala, bukan kita takut pada Allah akhirnya kita tidak takut kepada orang. Iya, bukan seperti itu. Kan kita disuruh untuk hormat kepada orang lain, terus akhirnya nggak takut. Akhirnya karena kita itu merasa agama kita paling baik, agama kita paling hebat, kita akhirnya ngecek orang lain, padahal orang lain itu saudara kita. Ya salah yang seperti itu, padahal saudara kita belum tentu salah loh. Nah, ketakwaan ini sangat penting ya, dengan orang, walaupun orang itu ya ada salah, ya nggak perlu kita benci banget-banget, nggak perlu kita benci banget-banget ya. Jadi intinya adalah sebagai seorang Islam itu belajar taat kepada Allah Ta'ala, ikutin perintah Allah Ta'ala. Mamanya Allah itu menyuruh fa'fu anhum, maafkan mereka, ya belajarlah maafkan. Wastaghfir lahum, ini adalah perintah Allah bahwa kita disuruh mendoakan kesalahan dan dosa seseorang, khususnya yang muslim ini, ya kita bantu dengan doa, walaupun dia salah didoakan ya. Nah, jadi bagaimana cara Allah memberikan rezeki, bukan kekayaan loh ya. Kalau kaya itu, orang kalau taat pada Allah Ta'ala kaya ya, sejak dulu orang Indonesia itu nggak ada yang miskin. Orang Arab itu ya semuanya jadi raja minyak, nggak ada yang jadi sopir taksi, kan begitu. Harus berpikirlah yang real gitu loh kan. Nggak ada yang jualan gamis, nggak ada yang jualan buah-buahan, kan begitu. Mikirlah yang benar-benar real, bahwa beginilah cara Allah memberikan rizki pada hamba-hambanya. Oh, mintanya kok kaya kok minta seseorang, gimana caranya? Kan gitu, gitu. Oh ini, baca ini, aku sahkan. Ya bukan seperti itu ya. Nah ini yang harus kita pahami. Jangan seperti itu. Ikhtiar yang baik di jalan Allah, yang mudah-mudahan nanti akan mendapatkan rezeki yang halal, thayyib insyaallah ya. Jadi jangan berharap kaya, jangan. Biarkan Allah nanti yang menata. Kaya itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi kita kejar pun, kalau memang Allah belum mengizinkan ya nggak bisa. Kalau Allah memberikan rezeki dari langit dan bumi, itu maksudnya itu ya rahmatnya sebenarnya, bukan terus dia menguasai bumi, itu mineral bumi, dia jadi juragan minyak. Ustadz, di lingkungan rumah saya Ustadz, ada seorang pemuda nih, pemuda maksudnya tuh umurnya sekitar 40 tahunan, udah berkeluarga. Dia tidak mempunyai kerjaan tetap sebagai karyawan atau pengusaha. Dia hanya kadang tetangganya nyuruh ngecat rumahnya, serabutan lah gitu. Serabutan gitu. Orangnya ini sama siapa aja, kalau orang Jakarta bilang open gitu. Open tuh artinya ramah gitu. Ramah, baik gitu kan, sering nolong. Apakah ini termasuk Allah membukakan jalan rezeki dari berbuat baiknya? Iya, salah satunya itu. Makanya
Di dalam Quran ceritakan bahwa wafis sama iriskukum wa ma tu'adun, dijelaskan di langit ada jalan rezekimu dan apa yang janjikan Allah. Nah, kemudian bagaimana caranya jalan rezeki ini dapat? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Itu ya. Jadi dia itu baik kepada siapapun. Iya, walaupun rezekinya dapat ini dia kan dapat terus rezeki. Cukuplah untuk sehari-hari. Kalau dia baik, dia akan seperti itu. Suatu ketika kalau nanti dia sudah uzur, bisa aja nanti ada orang yang tahu orang ini baik, kelakuannya baik, pribadinya baik, ibadahnya baik, diambil dia. Akhirnya dia kerja bukan kerja yang kasar. Diambil dia kerja sama dia, entah dijadikan apa nggak ngerti, umpamanya ngurusin ayam bekisar umpamanya, kan gitu. Ayam bisa hutan aja. gitu bisa. Ayam hutan umpamanya. Ngurus tamannya, kan Atau seperti itu. ngawinin ayam itu, kan itu juga pekerjaan itu Pak Ustadz ya. Bentar, ayam apa yang mau dikawinin? Takut. Kebangkian. Jadi punya perkebunan ayam. Jadi bisa aja nanti diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Dia umurnya sudah mulai menua, ini bisa aja nanti. Nah, begitulah cara Allah menolong sebenarnya. Nah, orang yang seperti ini, ya itu kita harus contoh. Bukan berarti kekayaan, bukan. Kepribadian inilah yang harus kita contoh. Memberikan sedekah, tidak usah perlu ngomong dengan orang lain bahwa kita memberikan sedekah, memberikan infak, nggak perlu kita ngomong pada orang lain. Memberikan makan, nggak perlu. Nggak perlu kita omongkan ya hal-hal seperti itu, ya. Nah, itu juga akan memberikan jalan jalan rezeki dari Allah Ta'ala. Jadi kita harus memahami bagaimana Allah itu memberikan rezeki yang halal, yang thayyib, tidak segampang kata-kata mereka. Sebenarnya rezeki halal dan thayyib itu untuk mendapatkan itu dengan berdarah-darah istilahnya. Jadi berdarah-darah itu bukan karena berdarah ya, tapi benar-benar sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, dan itu benar-benar tidak segampang yang mereka ucapkan. Benar-benar sulit lah, dan memang itu harus sabar dalam menunggu rezeki dari Allah Ta'ala, itu harus sabar. Tidak bisa sebulan dapat, enggak, itu bisa aja malah ujian dari Allah Ta'ala. Walaupun orang itu dengan sabar, ya dia dapat rezeki dari Allah Ta'ala, ya dia harus tahu bahwa rezeki ini ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bentuknya adalah harta. Jadi udah tahu sejak awal, sehingga dia mempergunakannya juga baik di jalan Allah, terus di jalan Allah. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa manfaat. Bagaimana seseorang itu akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala itu tidak segampang orang baca ini, baca itu. Tidak seperti itu. Kalau mengharap boleh, Allah tahu hati kita semua, tahu, tetapi Allah juga tahu apa yang kita kerjakan, ngikutin perintah Allah sama Rasul apa enggak, gitu aja. Kalau enggak ngikutin, ya enggak diberi biasanya. Ya, itu terserah Allah aja. Diberi bisa menjadi ujian sehingga orang tersebut sombong, bisa. Sehingga dia lupa, bisa. Akhirnya dia merendahkan orang lain, bisa sebenarnya. Tapi tidak segampang orang berbicara seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.